Welcome to Bisu, Bicara Seru, hosted by besthostel.co.id. Here we will talk about travel and some other information related. With interesting guests, we will fulfill every curiosity for our listener. So stick around and enjoy our talks. Oke, Sobat Backpackers. Selamat siang semuanya. Gimana? Sehat, lancar, ibadah, aman semuanya, rezeki pasti gede ya. Oke, kali ini kita dapat tamu yang sangat spesial nih. Yoi. Guruku sih, guru. Oh, guru. Guru public speakingku. Oke, panutan ya. Panutan di Bali. Dan dia adalah salah satu MC terkenal di Bali. Wes, kondang ya. Ini kayaknya udah MC sekitar 1M sekali. Iya, 1M. Amin ya. Sekali tampil 1 jam ya. Oke. Sekarang kita sama Mbak siapa nih? Mbak Dwi Vera. Halo, Backpackers. Wah, seru banget nih. Tumben host langsung di interview loh. Kapan lagi? Ya, Sama 2 orang ya. langsung dikeroyok 2 orang loh, Backpackers ya. Oke, kali ini kita bareng Mbak Dwi Vera ya. Boleh dong saya hai dulu, terus boleh perkenalin diri siapa sih Mbak Dwi Vera nih? Oke, halo Backpackers dimanapun berada yang lagi dengerin, yang lagi nonton juga ya. Perkenalkan, aku Dwi Vera, bisa disapa Vera atau VV atau Dwi, bebas, senyamannya aja. Boleh disapa sayang juga. Oke. Siap sayang. Say gitu kan. Atau nggak gimana Cin gitu. Jadi seneng banget nih bisa diundang di Bisu. Bicara seru. Yoi. Terus hostel punya podcast keren banget, kece badai pokoknya. Terus kesibukan siaran di Bali TV dan di salah satu radio swasta di Bali, sambil ngajar di kampus sama ngajar di public speaking Bali, plus ngemsi. Jadi untuk Backpackers yang mau wedding langsung kontak, yang punya gathering langsung kontak ya. Wanita karir banget nih, wanita karir. Sunatan. Sunatan ya. Udah pakai putih-putih kayak jadi pegawai dokter ya. Gini kompak kan. Bener juga ya. Putih-putih. Pas banget. Gak janjian kan? Berarti putih, suci, ya, bersih, Dan mulia. Oke, jadi emang kesibukannya banyak banget ya, dari kuliah, kemudian jadi apa? Pembicara, MC, ataupun kegiatan. Kita aja undang dia sini sampai Kita nunggu cuma 5 tahun. 5 tahun ya. masih jam 2 ya, terus jam 3 ya gitu. Padat banget. Ya udah deh. syukurlah. Alhamdulillah Terima kasih. untuk kita bisa bertemu di sini ya. Ya, Gitu akhirnya. dan Thank Mbak you. Rifana ini adalah tamu kedua yang cewek ya. Yang cewek. Yang kedua. Biasanya batangan semua ya. bervariasi Backpackers ya. Kita mencoba mempersembahkan varian rasa. Wah. Rasa baru. Rasa baru. Isi foil. Siap. Oke, Mbak Dwi mau tanya dikit dok. Iya. Boleh awal bisa kenal sama dunia announcer itu bagaimana sih? Jadi ini menarik banget Bima dan juga Iya. Patian. Jadi awalnya waktu SMA, waktu itu aku kelas 1 SMA, kayak dari SD tuh udah seneng banget dengerin radio kan, request terus salam-salam kayak gitu. Akhirnya nama kita di-mention, salam kita di-mention sama penyiarnya, wah happy-nya kebangetan. SMA akhirnya memberanikan diri main ke Basecamp, ke studionya. Terus nyari-nyari tahu yang mana sih namanya. SKSD ya ibu ya? Langsung. Jangan salah, saya malu-maluin. Bukan mau malu lagi. Malu-maluin. Jadi langsung, oh iya yang mana sih kakak penyiar ini. Terus aku bawain ini dong, Bima dan Patian. Donat. Nyogok. Enggak nyogok. Donat. Kayaknya jualan. Jadi emang tujuannya tuh kayak pendekatan, pengen cari tahu gimana sih dunia radio kayak gitu kan. Akhirnya di sana ngobrol, penyiar juga ramah banget. Terus aku tanya, kakak aku pengen dong jadi penyiar, ada kesempatan nggak? Oh kamu masih di bawah 17 tahun belum bisa. Akhirnya singkat cerita mereka buat kayak audisi gitu, BC Girls untuk perwakilan SMA Bali. Nah momen nih akhirnya wah ikut deh, gitu kan. Karena emang dari dulu tuh kayak kepercayaan diriku tuh agak-agak ekstra. Kenapa ya? Mungkin karena dulu sempat jengah kan. Iya. Jengah ketika SD SMP tuh. Apa itu jengah? Bahasa apa itu? Jengah itu apa ya? Apa? Membuat kita
boom gitu. Walah. Jadi awalnya tuh bener-bener desperate banget, kayak putus asa. Tapi ada satu momen yang membuat aku harus berubah gitu Patian. Oke. Jadi dulu pendiam, terus kemana-mana kayak mamaku ikut ngenalin ini Vera ya, ini. Jadi kayak dicariin temen gitu. Oh, oke. Terus di kelas Selalu juga. insecure. Bahasa Jawanya Insecure. Iya. Insecure, oh Insecure. insecure, baiklah. Bahasa ini ya, Jawa versus Prancis ya. Jadi dari sana timbul rasa jengah itu. SMA pengen membuktikan bahwa oh ternyata jadi orang pemalu dan tidak mau mengungkapkan ekspresi itu nggak banget, nggak dinilai sama teman-teman. Jadi kayak bullying ada di situ. Teman-teman I juga see. kayak Because they don't see you like giving an expression kan. Ya. Kan jadi ya udah diem aja. Vera diginiin diem aja kok gitu. Nah, Atau itu memang dia. diajak ngomong juga diem aja. Apa sih yang bisa gue lakukan juga untuk biar bisa dia ngomong gitu. Nah itu dia, jadi kesannya tuh mereka kayak nggak asik banget sih lo gitu. Ya. Jadi dari sana tuh kok kenapa ya kok mulai muncul bullying dan semua kayak menghindar gitu kan. Sampai akhirnya oh ternyata ada satu hal nih yang harus diubah, ternyata communication skillnya, komunikasinya gimana gitu. Oh, sih. Akhirnya di sana mulai kayak tahu jawaban, angkat tangan Berarti itu kayak gitu. kompetisi pertama ikut kayak gitu. Yang waktu SMA iya. Ya, SMA itu. Waktu itu aku masuk 10 besar, lanjut 8 besar, 5 besar, akhirnya 3 besar. Dan temen-temenku juga masih bertahan 3 orang ini. Sempet Sisanya nervous banget gak sih pas pertama kali di dunia radio. Ah. Nervous banget sih, karena kan zaman SMA, anak SMA tahu apa sih? Ya. Cuma di sana bener-bener digembleng banget, fondasinya kuat banget. Kenapa? Iya. Karena ketika interview sama senior-senior yang di radio tuh mental kita diuji. Jadi kayak kamu kelebihannya apa? Bisa silat, silakan siaran sambil silat. Lanjut. Iya. Iya. Bisa apa? Berpuisi. Gimana caranya kamu berpuisi ketika siaran? Kayak gitu-gitu. Oh, Jadi dari oke. sana udah digembleng. Jadi kita kayak, oh kayak gini ya ternyata ya. Padahal wajah nggak kelihatan, cuma suara doang. Ya, tapi ya. mentalnya diuji. Akhirnya masuk bener. Jadi ada kayak, ya kita bisa sebut senioritas, junioritas, Ya. dimana kita nyari tanda tangan semua senior di Oh, situ. kayak zaman kuliah gitu ya? Iya, bener-bener kayak ospek, bener-bener ospek. Kayak lari dulu keliling lapangan, kita ospeknya, terus gimana caranya mengikuti suruhan dari senior. Ya suruhannya tentu yang berkaitan dengan dunia radio. Coba dong opening lo jelek kayak gitu. Jadi langsung digembleng di situ. Oke. Makanya di sana kayak udah makanya jadi banget. kayak sekarang nih makanya berbunga sekarang. dengan Jadi kerja dari pas aja. SMA nyoba ikut kompetisi itu, kemudian ternyata bisa nih kayak gitu. Terus lanjut ke kuliah atau gimana? Langsung 2007 join, 2008 tuh ada bukaan di Bali TV. Oh. Jadi kayak gayung bersambut gitu Patian dan juga Bima. Terus ada iklan, dibuka lowongan untuk yang mau jadi penyiar. Akhirnya coba. Cuma masuk 10 besar, nggak masuk juara. Tapi ternyata jadi ada yang bilang keberuntungan itu, kesuksesan itu adalah ketika keberuntungan bertemu dengan kesiapan gitu ya. Ya. Jadi waktu itu aku beruntung dan aku siap karena ketika itu membawakan acara otomotif. Notabene nggak ada 10 orang itu yang bawa acara otomotif, apalagi cewek gitu Ya, kan. ya. Di sana mereka salah satu produser melihat Vera unik nih. Oke. Cewek bawa acara otomotif yang Juga jarang lagi. banget nih ya kan. Padahal nggak tahu dulu saya gimana, laki banget. Masa? Aku Tomboy banget bener. Iya kan? Tomboy banget ya emang dari. Katanya pas nih kalau misalkan jadi penyiar kayak gini gitu Iya kan. makanya pas walaupun Suruh nggak bel juara. gitu kan. Ya kan? Omongannya kayak ya pokoknya ke arah hobinya laki-laki lagi. Iya. ya kan? Nah. Jadi dilirik, dilihat, terus ditawarin gimana mau coba nggak? Kita percobaan dulu ya 3 kali syuting gitu. Tapi Oke. itu offline. Itu Atau on online? air. On air langsung Tapi ya? tidak live, cuma dia record. Oh, oke. Akhirnya di review 3 kali. Produser cocok, tim cocok, kameramen dan lain sebagainya. Oke, akhirnya tanda tangan kontrak waktu itu tahun 2008. 2008. Oh, oke. Jadi berawal dari seleksi itu 2008 sampai sekarang. I see. 2009 mulai masuk tawaran-tawaran MC. Wah, adik saya nih MC, ulang tahun nih, butuh MC anak-anak. Sweet 17 kayak gitu. Jadi kayak momen pertama MC pun diduetin berdua. Aku cuma ya. Itu bener memalukan banget sih. Ya nekat tapi ternyata jadi orang nekat tuh harus dibekalin sama skill juga. Ya, Jangan ya, asal ya. oke-okein job aja gitu kan. Yeah. That's something to learn ya. Yeah. That's something to learn. Jadi
benar-benar kita harus mempersiapkan diri, Betul. mental dan juga bukan hanya dari penampilan ya, Betul. dari kecakapan kita juga, kepintaran kita juga ya. Jadi dari sana kayak, ya ampun nggak guna banget sih ini duet berdua tapi aku cuma, oke, bagus. Ada makannya. Annoying banget. Dari sana belajar sih ya, akhirnya ada job berikutnya, coba lagi belajar lewat YouTube, nonton, tanya senior. Akhirnya ada kesempatan aku ambil. Kalau misalkan aku emang give up saat itu, ya nggak akan ada next stage kan. Ya, tapi tetap pokoknya berjuang, berusaha gimana caranya untuk improve, upgrade skill gitu. Kalau aku lihat sih Dwi udah super duper, apalagi cara ngomongnya, terus presentationnya di TV, especially itu gimana sih kalau di TV, like is it awkward? Pastinya kayak Apalagi antara- kamu kayak apa ya kalau di TV Terawang apa namanya teks. ngelihat teks gitu kan, iya, gimana tuh? kalau yang baca berita kan ada teksnya tuh, artinya ada teleprompternya kan. Cuma kalau acara program itu ngapalin. Oh, Kita my ngapalin, God. jadi dikasih teksnya tuh kayak 1 jam 2 jam atau 1 hari sebelum itu di email, kayak gitu. Jadi kayak, oke, berarti daya ingatan kita harus bener-bener strong banget gitu. Jadi tantangan sih. I see. Dan kadang-kadang kalau salah, kalau untung record kan, kalau Ya, salah kan bisa cut lagi. Tapi kalau live itu yang memang harus persiapan harus matang. mikir apa ini takut salah ngomong coy itu kan. Perasaannya waktu pada saat di Bali TV itu gimana pertama kali tuh? Ya ampun, kayak pang 2, karena kan masih SMA. Aku bayangin kayak Bang Dua. Terus zaman dulu tuh pakaian yang jadul gitu ya. Pakaian dia pakai poni Dora. Oh my God. Ya kan? Nggak ada fotonya sih ya. Kulitnya kusam. Oh, masih belum tahu skincare Nggak sama tahu sekali ya. skincare gitu. Poninya nggak boleh dipindahin, harus ke kiri terus. Gila sih. Kalau misalkan MUA-nya Bali TV dengerin nih, Mbok Ari pasti dia yang kayak, Fe dulu aku mau pindahin ponimu ke kanan, kamu nggak ngasih loh, Fe. Harus sesuai SOP. SOP-nya Dwi. Anting nggak boleh yang gede, anting tuh itu aja. Oh, Jadi dari oke. sana kayak pelajaran, oh ternyata dari Mbok Ari, dari MUA itu kasih tau, Fe kamu harus tampil beda setiap episode, bosen nanti iya, gitu. Akhirnya iya, dari sana ya diubah lagi lah, ekor kuda kalau dilepas gitu. Ini ya. Nah, dari situlah akhirnya mungkin Dwi belajar tentang fashion kali ya. Ya, dan make up pun belajar dari Bali TV. Wow. Jadi tiba-tiba mendadak MUA nggak datang, terpaksa kan. Jadi dari Otodidak masih sendiri ya? terpaksa sendiri sambil akhirnya kasih review dari teman-teman, gimana apa yang kurang kira-kira kayak gitu. Kayak pang 2, ya ampun. Otodidak ya. Otodidak. Oke, tapi dari semua pengalaman Mbak Fira nih, ke radio kan udah pernah, kemudian ke TV juga udah pernah, MC secara langsung juga pernah. Experience tiap itu kan beda-beda. Iya. Terus kemudian tekniknya kan juga beda-beda. Betul. Apalagi kita di radio nih, misal kalau Iya. misalnya kita radio siaran sendiri, terus kita kayak ngajak ngobrol, tapi nggak ada yang kita ajak ngobrol siapa kayak gitu. Nggak sama mic doang. Ya, sama Mike. Terus Iya, kayak iya. bikin kita menarik omongan apa yang kita bicarakan itu bagaimana sih? Kalau di radio sebelumnya kita 6 bulan tuh dapat training kan waktu SMA itu. Jadi bolak-balik aku dari Canggu ke veteran 45 menit zaman SMA waktu itu nggak dibayar, tapi kita dapat ilmu yang amazing banget sih. Iya. Jadi dari sana tuh kayak aku belajar bahwa menjadi penyiar radio walaupun wajah nggak kelihatan, tapi kamu juga harus berekspresi. Berekspresi. Oke. Bayangkan ya walaupun seluruh Bali, seluruh Indonesia dengerin, tapi jangan menyapa pendengar dengan kalian, Anda semua, tapi pakai kata kamu. Gimana nih, kamu lagi ngapain? Anggap bicara sama satu orang sahabat kita yang bener-bener deket banget. Jadi dari bonding itulah yang buat kita lebih intimate sama pendengar. Kayak kamu lagi ngapain? Ada teknik smiling voice, terus disuruh Bener baca ya. skrip, baca koran dengan intonasi yang berbeda, disuruh bridging. Jadi ternyata training yang notabene kita nggak dibayar, tapi kita dapat ilmu yang bisa Yang kita sangat berguna aplikasikan ya. gitu. Jadi terkadang gitu, nggak semua kita bisa nilai dengan materi ya, Ya, dan ya, pelatihan ya. benar, Tapi benar. ternyata di situ nilainya yang kita harus hargai sampai Ya. bawa bekal untuk kita nanti ke depan berkarir gitu. Kedepannya sangat istilahnya investasi waktu Ya. dan juga ilmu juga ya, ilmu. Waktu dan ilmu Benar-benar. kita spare. Bayangkan training setelah pulang sekolah jam 1 sampai jam 6 jam di situ diem nemenin
senior siaran ngeliatin, dikasih tugas, disuruh nyari lagu. Wah, bener-bener playlist yang mana R&B, yang mana rock. Iya sih, ya. Aku dulu pernah zaman kuliah itu kayak apa, temanku di radio kan, aku lagi nyari announcer, iseng-iseng. Ya meskipun ngomongku belepotan banget ya. Kalau Bima kan bule ya. Oh, bule. Bule Bali ya, Balitar ya. Terus kemudian di training paling tidak 1 bulan di sana, kayak cara pengucapan apa namanya? Kayak misal besthostel.co.id itu sampai 3 hari. 3 hari untuk pengucapan satu nama itu. Jadi emang intonasi dan artikulasi itu, kemudian cara nafas, kemudian ngomongnya ABC harus jelas kayak gitu. Dan itu emang seru banget. Dan emang kalau orang dia tuh kayak mikirnya bayarannya berapa sih kayak gitu ya kan. Padahal kalau orang radio juga bayarannya juga gede juga sih. Hitungannya per jam ya mereka ya. Betul. Ya kalau kita happy memang bidang kita di situ, passion kita di situ. Itu beda sih. Ya beda banget. The result is different, totally different. Kayak orang bilang kamu nggak bisa kaya ya di radio, tapi kamu bisa kaya dari radio. Dari radio dalam artian kaya bukan materi ya, networking, relasi. Iya benar. Ya sih, soalnya orang radio kan mesti mendatangkan siapa artis-artis kayak gitu, cara nggak langsung kita nggak usah cari mereka, tapi mereka datang ke kita loh. Itu bener-bener loh, berlian loh datang ke kita kan, kita bisa sharing. Atau kadang ada dari pemerintahan, dari swasta yang memang orang-orang penting yang kita ajak talk show atau interview itu sih. Ya akhirnya menjadikan kontak list. Yes. Networking kita ke depannya. Tapi sejauh Mbak di bidang kayak gini pernah ketemu sama siapa artis ternama dunia siapa gitu? Justin Bieber, Taylor Swift. Akarna ada dua duet cowok-cowok itu rock, band Salon Seven, Sempat Mampir. Terus idol. Oh, di sini idol kayak gitu. Iya. Siapa lagi ya? Ada sih listing foto-fotonya, sampai lupa zaman dulu kan. Oh, banyak ya, maklum. Daftar bagian tinggi. Pas dapat kesempatan. Kalau ngomongin zaman dulu, kayaknya zaman dulu banget. Padahal saya masih muda loh. Padahal dia masih muda loh. Itu jadi kan kayak zaman dulu kapan nih gitu kan, kayak baru 8 tahun yang lalu deh gitu. 2007 berarti sekarang 2021 berapa tuh? Ya, 15 tahun lah. Ya segitulah pokoknya. Hitung ya. 15 tahun lah. Ya lumayan lama sih. Tapi paling seru apa Mbak? Pengalaman yang paling seru banget dunia ini tuh. Yang radio, TV atau MC nih? Radio apa? MC apa? TV apa? Kalau radio tuh serunya kalau siaran pagi. Sekarang kan udah rapi detail. Kalau dulu kita baru bangun bisa langsung meluncur ke radio. Oh benar. Iya sih. Ya, aku denger tuh, kan aku seneng banget dengerin salah satu radio di Jakarta. Dia kayak tiap pagi tuh curhat, aku bangun tidur, sholat langsung berangkat ke sini. Apa itu nggak ada preparation sama sekali, Dwi? Langsung meluncur. Jadi dulu kan, karena kita berpikir oh ya pagi sih jam 6 sampai jam 8 paling nggak ada tamu kita bisa pulang bisa kan. Cuma sering berjalan waktu, kita jalan beberapa bulan, akhirnya ada SOP baru nih. Gimana pun kan tetap harus rapi. Siapa tahu ada tamu Pokoknya udah seran, terus rolan, terus sambil siaran potong kuku. saking udah apa ya fasihnya dalam berbicara gue. Iya, apa kabar sobat? Bla you know, katanya. Gitu kayak. Sambil kutekan. Enggak ngeliat ini. Sih. Itu yang menarik banget. Tapi radio berarti tiap pagi acaranya? Dulu prime time pagi. Ya, kalau sekarang lebih fokus ke TV sama ngajar sih. Oh, oke. Jadi kalau TV suka dukanya karena otomotif jadi ketemu sama geng-geng motor, mobil. Gitu ya. Cewek sendiri paling cantik. Karena sendiri doang kan. Itu sih seru banget. Jadi ketika interaksi sama mereka tuh mungkin hati-hati lo nanti kalau kita ngomong macam-macam dia pasti itu. Gengnya banyak loh. Geng motor semua. Geng motor, geng apa? Tapi ini loh, tampangnya sangar, hatinya Hello Kitty. Baik-baik loh mereka. Siap. Akhirnya dapat job MC acara klub mobil mereka, acara klub motor mereka dan beberapa event-event besar lainnya dari networking itu sih funnya. Terus setelah acara otomotif kan, aku dikasih kesempatan untuk pegang
Bali Channel Tourist TV. Jadi acara-acara kayak review hotel kayak Oh, gitu. iya? Review- Yang review. berdua itu kan ya sama salah satu cowok itu. Iya, Iya, jadi yang bahasa Inggris sendiri, yang bahasa Indonesia berdua sama Ajus itu di acara Parameter, itu parade musik terkini. Iya, parameter. Bali. Parameter Bali TV itu shootnya ke tempat-tempat tongkrongan anak muda. Gitu. Keren gak sih? Keren gak sih? Keren banget, jadi Suka seru banget banget. tuh. Jadi kita bisa langsung review coffee shop terbaru, terhits, tempat viral di mana, tempat wisata oke di Bali di mana gitu. Nah, Bima bisa nanya-nanya tuh tempat-tempat Iya. yang keren Anak muda ya. Oke. At least di Bali lah. Pantai atau mau apa, coffee shop atau yang lainnya gitu. Kita bisa ya kasih reference dari beberapa episode yang kita sudah sempat jalan-jalan Iya, gitu sih. Itu sih serunya kalau di TV. Kalau di MC Yang paling unik apa? paling enak sih MC sebenarnya ya. Bima tau lah, Batian tau lah. Cukupnya paling banyak ya. Tapi di samping itu juga MC tampil, jadi preparationnya well banget ya kan, well prepare banget. Terus kayak kita tampil bener-bener siapin dress apa kayak gitu ya Patian ya. Jadi kita Bener merasa sih. kayak ready nih gitu. The stage is on me. Wah, Yeah. stage is yours gitu kan. It's yours, Jadi ya. langsung bisa tampil maksimal. Selain itu kalau ada klien yang happy sama kita, cipratannya luar biasa ya sih. kan. Mulut ke mulut dah tuh. Jadi kayak ada wedding happy, tiba-tiba kita dikasih angpau kayak gitu Wow, di luar wow. kita. Jadi kayak dari sana Bener-bener. ya walaupun nggak seberapa ya, itu adalah sebuah apresiasi tertinggi yang menurut kita wah Puas klien banget nih menghargai kita, Iya. puas kayak gitu. Itu sih. Dan Kayak- akhirnya pada saat at the end of the day kita kerja gitu kan kayak oh my god, they really like our job, gitu. ya. Oke, aku penasaran sih Mbak. Pernah nggak sih Mbak ngadain bikin acara yang announce pas acara itu kayak tipenya yang kayak galau-galau, kemudian yang sedih-sedih atau yang horor gitu, pernah bawain nggak? Itu. Kan kita lihat kita kayak seru banget kayak gitu banget ya. Pernah nggak sih kayak horor-horor? Acara apa? Acara pemakaman. Ada buset. Atau Seru banget, ya. tempat mana yang sekiranya kayak sendu-sendu, benar nggak? Nah, Kalau MC waktu itu sempat sih ada pergantian mood yang bener-bener parah banget. Jadi klienku wedding, lagi happy-happy, tiba-tiba in the middle of the event gitu, ada berita duka dari kakek atau neneknya yang meninggal. Akhirnya mempelainya tuh kayak yang cowok tuh kayak memberontak nangis gitu. Kan kita Pas jadi di acara nikahan. Iya. acaranya dia mau potong kue, tiba-tiba ada telepon, terus Ah. yang cowok kaget nangis, yang cewek juga berontak. Ah. Itu semua sening. MC disuruh tolong Mbak Vera sama partner gimana caranya biar moodnya nggak kacau. Ya, gimana orang mempelai Bener yang sih. sudah kacau kan. Ah. Akhirnya kita mulai Gimana kayak tuh? nadanya kita agak rendah gitu kan. Jadi telah berpulang kita infokan seperti itu. Jadi yang awalnya udah boom Ya, semangat. apalagi pernikahan Semangat, terus keluarga happy bawaannya gitu ya. Happy ya. Itu sih challenging banget kemarin. Tapi akhirnya I see. at the end kita mulai lagi angkat pelan-pelan, cuma nggak bisa sepecah opening kita kemarin gitu. Selain itu ada lagi ya? Kalau yang sedih itu aja sih. Rata-rata kalau event udah Kalau radio pas jam malam kan, kalau jam malam nih Nah. kan bawaannya kayak galau-galau. Oh, cinta-cintaan Ya. gitu ya. Aku jarang ngambil malam. Oh, jarang ya? Ditaruhnya tuh yang pagi, yang Oh, semangat iya. sore kayak gitu. Cuma yang menarik di radio tuh ada hari Kamis tuh Kamis mencekam gitu kan. Oke. Apa tuh? Teriak-teriak tuh. Apa sih? Mencekam cerita-cerita horor. Cerita-cerita horor gitu ya. Tapi emang menghindari sih, emang takut, Menghindari. nggak berani. Oh, Kenapa? oke. Kenapa? Nggak tahu, maksudnya takutnya kebawa mimpi atau Parno apa ya? gitu, parno banget. Cocok Tapi- biasanya 2 orang. Oh, tapi Bui pernah itu isi acara itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Selalu menolak. Nggak terima Aku kira kasih, pernah. terima kasih. Ngeri sih. I see, I Gitu. see, I see. Kalau malam, acara malam paling request, salam-salam tetap acara-acara happy. Oh, Yang oke. happy-happy. Itu emang Kayak wedding pembawaan dari atau- dulu emang happy terus ya. Sama itu kali ya, kalau misalnya aku lihat juga Dwi kan membawa acara brand mungkin kayak aku lihat Samsung atau Oh, iya. mobil Betul. gitu ya, di Mobile Galleria Iya. atau di tempat Samsung Launching produk ya. launching produk Betul Badan. gitu. Itu juga seru sih. banget ya. Itu menyenangkan karena biasanya mereka exhibition 2-3 hari.
sambil nge-mall, sambil promo mobilnya, ya, sambil ketemu teman, jadi kayak all in one gitu. Apalagi happy-nya kalau misalkan klien sudah klik sama kita. Jadi aku ada satu brand yang memang dari 5 tahun yang lalu sudah, Mbak Vera aku ke Bali, seperti biasa ya, launch produk ini. Jadi ternyata setelah kurang lebih 15 tahun di dunia broadcast ini yang membuat kita benar-benar eksis yaitu kepercayaan Patian dan juga Bimaya itu trust dari klien tuh benar-benar harus kita jaga karena kalau nggak ada kepercayaan itu pakai sekali udah go on. Pakai sekali udah kita nggak dipakai lagi, nggak dipercaya lagi itu sih. Jadi gimana ngejalin network, gimana biar klien happy, relationshipnya nggak cuma abis event pulang nggak ada kontak. Jadi kita tetap keep in touch, cari sama teman-teman yang di luar Bali juga. Selama dunia broadcast ini pernah nggak disponsorin jalan-jalan kemana yang paling jauh, ke Malaysia lah, atau ke London atau ke Inggris gitu kan? Atau pengen gak sih? Mau banget. Who knows ya kliennya Dwi ke depannya ya. That is one of my dream job, ya kan? Udah ada di papan mimpi aku juga, dream board aku juga. Jadi kayak pengen nggak cuma di Bali, tapi juga luar Bali, bahkan luar negeri gitu. Kalau di luar Bali, Lombok 3 kali, sama Surabaya. Kemarin Surabaya dapat 3 hari, dikasih driver setelah event. VV mau kemana bebas, gitu. Jadi asik, keliling-keliling ketemu teman di Surabaya. Terus ada juga yang di Lombok paling sering. Itu juga sama. Setelah event mas, aku mau extend ya 3 hari, 2 hari gitu. Request. Liburan sekali. Eventnya sehari, extendnya 3 hari. Jadi mereka tuh kayak ngasih kesempatan kita juga ya, silakan explore Lombok, explore Surabaya gitu. Cuma ada memang kesempatan kemarin roadshow ke Surabaya, Malang, Bandung yang di daerah Jawa. Cuma aku nggak sempet ambil karena aku terikat di Baik TV gitu kan. Jadi itu yang kayak mas tahun ini nggak bisa next ya gitu. Itu sih. Ya jadi mudah-mudahan next ada challenge lagi, ada kesempatan lagi, opportunity lagi. Ya Indonesia nanti bisa ke mana kira-kira, Amerika, Australia. Tempatnya Patian sebelumnya di Australia ya. My dream country. Aku sangat tertarik banget sih sama idenya Dwi dengan public speaking Bali. Boleh sedikit diceritain nggak ide dari pada saat pertama itu public speaking Bali itu ide awalnya seperti apa sih? Kenapa sampai kepikiran membuat wadah untuk public kayak untuk public speaking untuk anak-anak di Bali ya, khususnya remaja di Bali. Ini gitu. Menarik banget sih Patian karena kan setelah VV di radio, TV, ngajar di kampus untuk komunikasi dan juga public speaking dan bahasa Inggris, ada satu momen yang buat aku bener-bener kayak Bali butuh wadah. Karena dulu aku belajar sendiri, ke radio sendiri, ya kan otodidak kan, ke Bali TV melamar sendiri, terus setelah melamar MC nyari jobnya sendiri, semua tuh kayak serba mandiri. Sedangkan aku review ke teman-teman Surabaya. Makan. Iya kan, sedih banget. Apply job sendiri. Ya dari sana lah Patian dan juga Bima. Jadi aku kayak, aduh sendiri banget sih, gitu kayak kerja keras banget untuk ini. Di Bali juga sepi, nggak ada wadah atau tempat belajar. Tuh aku tanya ke teman-teman Jakarta, Surabaya banyak banget. Banyak banget ya. Banyak. Jogja. Public speaking school. Jadi akhirnya 2 tahun yang lalu, pas Juli 2019, sebelum itu ada yang nge-DM gitu, Kak aku mau belajar MC dong, kakak buka nggak kelas gitu. Padahal dari situ ya. Jadi dari DM permintaan pasar itu dari teman-teman di social media. Sedangkan beberapa bulan sebelum 2019 tuh, VV udah ngisi di rumah-rumah private. Jadi kayak tetangga atau orang-orang terdekat lah yang minta private MC. Kenapa kita nggak buatkan tempat ya wadah? Akhirnya 2019 tercetuslah ide public speaking Bali yang awalnya kita cuma buat seminar 2 jam di resto atau hotel yang ada di Denpasar. Kita belum punya kantor, akhirnya kita punya kantor 2020. Dan dulunya cuma Dwi Vera aja, fasilitatornya sekarang saya ajak 4 temen. Asik tuh. Jadi kita berlima sekarang yang ngajar, jadi nggak bosen kan pesertanya. Hari ini ketemu sama Vera nih, nah
next ketemu siapa ya? Dengan Siapa? berbagai background ya. Ya, ada itu yang serunya ya. event manager, ada yang penyiar TV, radio, ada juga yang punya pengalaman sales marketing. Oh, oke. Jadi public speaking itu kan nggak cuma melulu tentang profesi MC presenter. MC, Iya, presenter. Ya, karena benar. yang datang ke kita juga ternyata banyak dari anak-anak. Ada juga dari pemerintahan. Kemarin kita ngisi kelompok juga untuk pelatihan public speaking di pemerintahan, Bea Cukai, BPJS dan lain sebagainya yang memang karyawan staff mereka butuh pelatihan tersebut Iya, gitu. Iya sih, emang soalnya beberapa case adalah public speaking itu emang harus dipelajari zaman sekarang. Iya. Apalagi di media sosial nih, cara kita untuk menyampaikan sebuah pesan melalui sosial media kayak gimana. Kemudian ketika kita ngobrol sama orang itu kita harus menanggapinya kayak gimana. Itu bisa dilihat dari situ juga ya. Iya betul. Jadi kayak mau apply pekerjaan, gimana nanti ketemu HRD, sampai akhirnya keterima di perusahaan tersebut, gimana caranya negosiasi gaji. Setelah negosiasi gaji, gimana menjalin hubungan yang baik sama rekan kerja, sampai akhirnya tuh sobat Westpackers. ya, sampai akhirnya posisi kita naik pangkat, naik ke jabatan Yang lebih itu kan tinggi. butuh ini juga ya, latihan ya. Apalagi Terus juga latihan. on its way kepercayaan diri itu build sendiri ya. Itu yang aku pelajari sih. Nah itu dia. Patian, kalau Patian kan sebagai ini nih founder mempunyai tim seperti itu kan, communication skill menjadi salah satu poin ya Patian ya. Indeed. Nah itu dia. Benar sih. Jadi Ya. pengen buka pikiran teman-teman bahwa nggak cuma jadi MC presenter kok kalau kita belajar public speaking Iya. untuk marketing. Tapi jualan terus terang ya, barang, jasa. aku sebelum ketemu sama Dwi, itu pemalu banget orangnya. Dan aku kayak ya mungkin kayak Dwi ya nggak mau diajak ngobrol sama orang, terus kayak nggak percaya diri gitu loh. Nah setelah Dwi training saya, training aku kemarin langsung dijorokin. Enda buset. Aku bilang Soalnya kemarin kita praktek langsung praktek gitu. Ini ngomong apa ya Allah gitu. Gimana ini gitu. Aku benar-benar bingung loh, benar-benar ini, tapi mentor yang paling bagus menurut aku sih. Dwi ini. Patian juga benar-benar support yang luar biasa ya. Kita bisa kolaborasi. Ya, especially aku juga nggak tahu, maksudnya aku nggak sadar bahwa pada saat aku support public speaking Bali waktu kemarin itu, and I have to be at the front. Oh you ya, know, I was like, naik ke atas stage Anda. you know, aku kan kayak kayaknya aku juga salah satu muridnya Dwi kan, and I have to perform well, you know, like duk. Nervous Mampus deh gue. Ini jadi salah satu muridnya Dwi nih, sampelnya nih. Jadi kayak Keren sih kemarin ngobrol Patian kan. Di atas stage yang bener-bener gede ya kan, di DNA ya teman-teman. And then itu dengan teman-teman public speaking Bali yang profesional, yang maksudnya menurutku skillnya lebih dari pas aku. kumpul semua komunitas, Pas kumpul semua, 70 you know, orang. and you know, ya kalau kamu jadi aku pasti kayak nervousnya itu loh. Yang tiba-tiba ya udah aku jadi pembicara gitu. Tapi cara terus tatonya kayak I have to change my way, my thoughts gitu. Aku loh salah satu muridnya Dwi in a way gitu. It's like, oh wait, I have to perform well, you know. Langsung Bener-bener well done ya. Gimana kemarin? Keren banget. Alhamdulillah, thank you. Berarti itu menjadi panggung yang benar-benar luar biasa untuk Patian, karena saya sering lihat jadi pembicara juga di beberapa ini kan, testimoni dan lain sebagainya saya lihat. Benar sih. Karir Itu Patian juga it goes through melonjak time. banget. It goes through times and at the end you have your own confidence. Yeah. For myself as a speaker, you know. But when you feel calm and when you be confident, menurut aku ya udah, and people will know you as ya memang Mas Dian cara pembawaannya seperti ini, dan at the end of the day you have to be yourself. Yeah. Dan pasti nih para backpackers juga pasti sedikit demi sedikit akan suka dengan cara pembawaanku. Yeah. I have to be confident. Ya. Iya. Dan kita bisa jadi diri kita sendiri. Iya, dengan karakter benar. Kita, You gitu kan. don't have to be somebody else yang you know pada saat di depan kita harus seperti ini.
pada saat kita di balik layar kita harus bikin. No, it's not like that gitu. Be yourself ya. Be yourself. Jadi para pendengar Bisu nih, jadi bisa mencintai. Aku tak bisa. Jadi secara nggak langsung kita belajar speaking, secara nggak langsung dapat kita adalah kepedean kita ke publik kayak gitu kan intinya. Betul, percaya diri, menghargai diri, kita lebih menerima ya kan. Menerima diri sendiri. Tapi ya memang harus dipraktekkan latihan. Harus banyakin ngomong. Betul. Kayak kita nih kan. Benar, makanya. Mulai ketagihan, semua ketagihan. Makanya aku sekalian ya udah deh kita bikin podcast. Kita bikin podcast kalian kita juga undang tamu-tamu dari berbagai macam bidang kan. Seru. Gitu. Jadi bisa pelatih terus. Oke deh, jadi banyak banget kita ngobrol tentang public speaking ya. Terlalu banyak coy, gila. Dari awal hingga di titik seperti ini dari salut banget sama Dwi sampai titik ini. Boleh dong cerita sedikit pengalaman kita nih best hostel nih. Boleh pengalaman pernah nggak sih nginep di hostel? Tapi pertama kali nginep di hostel. Pertama kali aku ingat waktu liburan waktu itu di Singapura. Karena kan banyak banget kan hostel di situ. Dan kita stay sekitar 4 sama 6 orang gitu satu kamar. Dan emang fun banget sih karena kita ketemu dengan berbagai karakter berbagai orang dari belahan dunia yang mungkin tinggal di Singapura ya. Berentak depan itu rame-rame gitu. Aku berdua dari Bali, sisanya teman-teman ketemu di sana. Oh gitu. Nice. Di sana langsung ya. Jadi langsung kita networking. Mana nih planning? Oke, satu hari berikutnya beda. Beda tujuan tapi next yuk kemana nongkrong ketemu gitu. Itu berapa hari di Singapura? Seminggu. Jadi dulu tuh aku ikut seminarnya hemat budget itu. Banget ya. Hemat budget. Wah, Ya kan? bener-bener. Nonton itu Robert Kiyosaki, dia ngadain seminar tentang entrepreneur, public speaking. Oke, kelas ya Bu ya. Jadi emang kayak dari dulu tuh kayak ke situ harus ada sesuatu lah. Mereka ikut seminar 2 hari, sisanya holiday. Itu sih menarik banget. Jadi di sana terus yang di Malaysia travel with purpose. Iya, at the setuju. end. Ya kan, setuju. Pulang ke Bali tuh kayak ternyata public speaking di luar negeri seperti itu loh. Jadi aku bisa comparing dengan di Indonesia gimana sih public speaker Indonesia. Jadi itu sih yang kemarin pengalaman berharga juga ketika nonton Robert Kiyosaki dan juga berbagai speaker yang datang ke acara tersebut ya seminggu ya acaranya memang benar-benar seminggu 3 hari nah itu pembicaranya dari pagi sampai malam. Wow, full time kuliah 3 hari. Selebihnya ya udah terserah kamu. Tempatnya tuh kayak di Universal Studio gitu kan, jadi seminarnya di situ juga ada satu gedung gede dipakai di situ. Jadi setelah kalau kita bosan sore ke malam kita bisa langsung ya nggak ngikutin seminar tapi holiday bisa jadi ya bebas sambil liburan lah ya. Tapi seru gak di hostel kayak di Singapura gitu? Seru banget sih, itu pengalaman pertama juga kan. Jadi ketemu teman-teman dan menariknya itu kita bisa cari tahu ternyata dia pertama lo ke Singapura gini udah 2 kali 3 kali jadi langsung direferensikan. Gimana sih klub yang enak gitu kan? Sharing apa ya maksudnya knowledge juga ya tempat-tempat. Dan juga bisa apa ya maksudnya berkenalan dengan orang lain. Wah itu paling seru sih ketemu teman baru, terus networking, sharing kayak gitu. Menarik sih. Seru karena kan aku kenal best hostel juga kan ya, Pak Tiana juga bilang itu kan waktu acara IG Live bersama undang teman-teman travelers. Dari sana sih terus baru tahu datang ke kantor best hostel. Di Bali ada hostel. Iya, kita tuh kayak message pertama adalah hotel ya. Dan apa guest house kayak gitu masih ada konsepnya. Banyak banget. Sekarang udah berapa ya Pak Tiana? Sebenarnya di Bali sendiri kan ada banyak sih. Ada banyak ratusan hostel menurut aku. Cuma yang join sama kita kan baru puluhan baru puluhan. Nah, kalau saya melihat sendiri sih potensi hostel ini sangat banyak. Apalagi kapsul-kapsul hotel kan udah mulai buka ya di Indonesia sendiri gitu. Cuma tidak ada platformnya. Untuk khusus hostel, booking hostel gitu loh. Iya sih, seru banget ya. Ada hostel? Iya, makanya di Bali ada. Kita taunya kayak Singapura, kapsul hotel.
Ya maksudnya Di Indonesia ya, di beberapa daerah di luar Bali ada. mungkin lebih ke luar negeri kali ya. Iya, budaya itu sama budaya luar negeri. Ya, makanya Gitu. saya kebanyakan masih yang paham akan itu kan kebanyakan orang luar negeri. Sedangkan kalau misalkan orang Indonesia itu masih awam banget buat satu kamar sharing lah. itu masih awam banget kayak gitu. Padahal di luar negeri kayak gitu banyak banget coy kayak gitu tuh. Traveler lebih nyaman mereka di hostel karena ketika mereka datang sendiri dapat kenalan baru, nggak punya tujuan, terus kayak kesini enak deh bareng-bareng, terus share kos bareng-bareng, jalan-jalan iya, gimana iya, bareng-bareng kayak gitu. Bener sih. Apalagi bagi para yang single ya. Langsung Ya. jodoh, ya kan? Single kan? Yang masih single. Seru sih. Ya, jadi mudah-mudahan nanti boleh dong Pak Tuyan di hostel. Siapa tahu kan nanti ada kesempatan untuk review. Jangan cuma anak-anak PSB yang diajak. Sedih banget kemarin review Manusia Penida yang diajak anak-anak komunitas. Akunya nggak diajak ya kan? Sebenarnya boleh nggak sih aku aja Pak? Iya, kayak gitu kan kemarin. Miris banget ya. Ya, jadi memang kita kemarin ada project bareng sama PSB nih, ada Manusia Penida sama dua orang. Dan itu seru banget kita 3 hari di sana kerja tapi liburan banget. Sambil liburan gitu. Orang-orangnya mana foto? Oke. Ini nggak boleh. Maminya nggak boleh ikut ya ke situ ya. Iya. Apalagi fotonya pakai yang iPhone terbaru Iya, ya. Gitu. Aduh. Video-videonya keren Best gitu kan. banget lah pokoknya ya. Boleh lah next kalau misalnya kita ada planning mau kemana gitu, mungkin ke Singapura. Iya. Yang Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, gitu. Jadi bukan best hostel Indonesia lagi nih, best hostel. Iya Jadi kan? seluruh dunia ada. Itu sih kemarin juga teman-teman kita anak-anak dari Public Speaking Bali kan kita buatin komunitas. Total 80 orang dan kita memberikan ruang untuk mereka. Yuk ini ada bukaan di TV ini, radio ini, dari Best Hostel butuh talent dan lain sebagainya, kita share di sana. Karena saya udah merasakan gimana susahnya mencari info sendiri, apa-apa dulu sendiri. Sekarang mereka bebas untuk pilih mau lowongan yang mana nih mau mereka apply. Jadi mereka kemarin tuh banyak banget Patian dan juga Bima yang mau. Aduh gimana cara milih ya? Udah liburan, dibayar. Gimana cara milih? Akhirnya tak kirimkan CV kan. Nanti Patian yang pilih deh gimana. Kita sesuaikan juga dengan karakter. Oh ada yang suka jalan-jalan nih, ada yang sudah biasa nge-host. So, kita combine, kita tahu karakter anak-anak, langsung kita blast profilnya. Tapi kemarin dua-duanya itu Gimana kira-kira? itu Klop banget gak? ya apa klop terus juga dari voice-nya ya Bim ya. Iya. Sangat Bahkan temanku ada yang ngomong banget, gitu. ini rekaman dari akun yang lain ya. Dia ngomong coy. Kayak merasa kayak mau lihat akun yang lain deh gitu. Soalnya. Iya, aku sangat packaging yang keren banget ya. apa namanya pada saat Cory Iya, ada Cory sama Widya ya. Cory sama Widya ngomong tuh wow representable banget. Oke. Sangat jelas ya Bimnya. Terus juga apa yang masuk ke millennials gitu loh. Millennials banget sih, apalagi ditambah editing yang cakep banget. Yang alat yang mahal, oleh- best packers ya. Oleh bakteri cakep. Oh, bakteri Teman-teman cakep, juga ya. tolong di follow bakteri cakep ya. Langsung promo. Oh bukan ya, dia bayar kayak gitu. Kalau sosmed emang Bima. Oke, Tapi oh. nanti kita lihat resultnya dari Asik. bakteri Iya, cakep iya, dan iya. Mantep lah pokoknya. Temannya Jadi lah, gitu. packaging yang keren banget sih. benar. Oke, mungkin boleh sampaikan Mbak Dwi Vera nih rencana kedepannya mau ada planning apa nih di public speaking atau Mbak Dwi sendiri bagaimana? Kedepannya apa aja programnya? Planning ke depan 2022 berarti ya, atau 2 tahun 3 tahun ke depan ya. Ya. Jadi mohon doanya teman-teman Best Packers, Patian dan juga Bima. Jadi kita rencananya mudah-mudahan ada kesempatan dan rezeki kita buat tidak hanya kelas, mungkin di bawah sejenis coffee shop. Yes. Karena anak-anak yang ikut kelas selesai jam 7 nongkrong sampai jam 9, Pak. Bener, anak muda coy. Jadi Kan di anak kantor muda. tuh sampai jam 9. Kalian belum pulang, belum Kak, masih ngobrol. Sepertinya mereka butuh kopi, mereka butuh teh atau cemilan-cemilan agar lebih santai gitu kan. Oke. Jadi tempat nongkrong juga. Mungkin untuk sementara yang kopi sepeda hire. Oh, langsung ya di book ya. Itu sih. Dan kemarin juga kita ada penawaran di beberapa daerah di Bali kan kita pusatnya masih di Denpasar. Jadi banyak teman-teman yang kayak dari Singaraja, Tabanan, itu datang ke Denpasar, kasihan 2 jam 3 jam di perjalanan. Benar sih. Next, mudah-mudahan bisa di beberapa daerah kabupaten kota di Bali gitu biar mereka nggak jauh-jauh gitu kalau mau Ya, belajar. Gak mau kah sendiri. expand ke luar
Bali. Pengen gitu. banget sih latihan. Jadi public speaking Bali, public speaking Jogja, Iya. public speaking Oh iya ya. Surabaya. Betul. Atau kan who Mbak knows ke dari sini depannya. dapat project ke Lombok, buka aja ke Lombok kayak gitu. Iya. Atau mudah-mudahan ya. seperti Beasiswa Indonesia jadi public speaking in Indonesia. Ya, kan? lebih lingkupnya luas ya. Iya, benar. Iya sih. Ya semoga Semoga Asungkara. Amin. Semoga diberkati. Jadi memang harus tetap positif, berusaha, dan tentu tidak lepas dari support dari teman-teman PSB Community. Karena mereka dari batch 1, sekarang kita total batch 9. Mereka kompak banget Wow. di grup. Dan ketika kita ada dari acara 1 sampai 9 mereka tetap ada satu grup ada besar. omong gitu. Ya, jadi kita sering sharing, ada seminar nih, yuk ikut seru. Yuk hari ini Ada kita berapa sharing. tuh total? 80 orang. 80-an, ya. Sih. Jadi nanti akan ada batch 10 sebentar lagi, batch 11 kita per 2 bulan akan ada terus. Jadi masing-masing kelasnya untuk yang batch itu kan hanya 5 sampai 10 orang kita batasi. Iya, Jadi itu yang kita intens juga kumpulin. kan ya. Ya, terdekat kita ada master class MC yang mau fokus MC. Tuh ada master kelasnya. Master kelasnya. Jadi ada yang nanya, "Kak, aku belum bisa MC, apa bisa masuk master kelas?" Nggak apa-apa, karena kita ajarin semua dari nol. Nggak mesti harus pernah nge-MC dulu, enggak. Makanya Benar kemarin sih. kita ketemu kan yang lomba MC ya. Nanti tahun ini juga kita rencana ada lomba, tapi masih kita keep dulu. Spill dulu ya. Spill dulu. Ditunggu update-nya akhir tahun. Mungkin juga apa ya bagi para pemula ya. Ya. Mungkin kasih kisi-kisinya, jadi jangan malu atau gimana Iya, banyak sekali yang kayak ada lomba, oh enggak deh, nunda-nunda, ntar aja deh joinnya, kayak gitu. Jadi langsung terjunnya langsung jorokin aja. nah, kayak itu sih untuk ya remaja, dewasa, siapapun yang lagi dengerin, yang lagi nonton YouTube juga. Jadi kita mau ngasih tahu bahwa public speaking itu memang dari awal harus dilatih, jangan sampai nunggu masih terlalu muda atau udah lewat nih umurku, nggak ada istilah kayak gitu. Ya jadi harus dicoba, dirasakan gimana, karena kita ada kelas setiap Jumat tuh Patian dan Bima. Itu harganya terjangkau banget. Snack aja, dapat snack dan lain sebagainya, duduk lihat gimana. Ya katanya ada programnya. yang short 1 jam 2 jam itu ya. Iya. Jadi Tuh Bima. bisa join di sana dan ketemu sama teman-teman reguler. Jadi kita joinin teman-teman reguler batch-nya sama umum. Jadi seru banget sih, di situ bisa networking, bisa lihat mereka praktek. Terus apa aja nih yang materi-materi yang seru. Materinya juga banyak banget kan, presentation skill, MC radio atau basic mindset. Nah, yang paling pertama tuh basic mindset, karena mindset anak-anak zaman sekarang yang perlu kita infoin bahwa public speaking itu bukan keturunan. Jadi ada yang bilang, oh ya jelas lah dia bagus MC-nya. Apalagi ada lagi kalau misalnya punya kenalan di sini berarti ngeri sih itu yang keren. Pokoknya lo harus punya talent di sini ya. Gitu. Kalau punya talent di situ lu berarti pinter ngomong nih. Lu biasanya pintar ngomong ya. Terus kalau di tangan berarti panjang tangan. Ada buset. Iya, jadi sampai emang segitunya. sekarang tuh public speaking emang harus dipelajari sama seluruh backpacker ya. Betul. Jadi nggak cuma orang-orang yang terjun dunia broadcast, tapi semua orang awam tuh harus bisa public speaking. Setuju, apalagi public speaking dan komunikasi kan erat katanya kalau di keluarga. Iya. Nggak ada konflik, miskomunikasi ya kan sama orang tua, sama keluarga terdekat, terus keluar ke kuliah, sekolah, sampai akhirnya di masyarakat. Itu sih agar nggak muncul konflik dan lain sebagainya. Tampil dengan percaya diri dan juga pesannya tersampaikan dengan baik ya. Karena di Amerika itu ketakutan terbesar berbicara di depan umum. Mereka mending terjun dari lantai 7. Mereka mending mati, meninggal daripada berbicara loh. Ini ada surveinya, risetnya. Makanya namanya glossophobia, jadi kayak takut berbicara. Ini ada dan real. Iya sih, emang. Dan kebanyakan seperti itu. Ya, dan itu ada solusinya, itu ada strateginya. Jadi teman-teman jangan langsung menyimpulkan, saya glossophobia, saya fobia berbicara. Dicoba dulu, ikut dulu. Karena dia bilang boleh online nggak? Online boleh, offline boleh. Tapi alangkah baiknya kalau ada audiens ya. Kita kan bisa lihat ekspresinya, audiensnya happy nggak ya? Kayak gitu, best Nah, kalau gue yang private gimana? Kan langsung dipraktekin ke panggung gede kan? Langsung dijorokin, padahal besok parah banget sih. langsung perform di panggung yang besar. Apalagi orang kan ada tipikal yang introvert sama extrovert. Ya. Aku merasa introvert ya, aku gini-gini aja kayak gitu, ada kayak gitu kan ya. Tapi jangan salah, yang introvert itu ternyata bisa menjadi public speaker yang keren juga. Karena Raditya Dika itu introvert kan. Oke. Iya, dia termasuk tipikal yang introvert, tapi ternyata
Dia iya kan receh banget. Jual. Pas ngomong langsung kayak berbobot gitu. Iya. Jadi ternyata orang introvert lebih ke struktural. Oke. Kalau extrovert dia lebih yang kayak langsung aja bicara kayak gitu. Jadi ada positif negatifnya. Jadi nggak usah berpikir aku introvert nggak bisa atau extrovert tidak terstruktur nih bicaranya. Jadi ya Semuanya praktis bisa ya, aja. semuanya bisa dipraktis, pasti. bisa diarahkan dengan baik ya. Apalagi Patin ada yang bilang aku nggak perlu les, aku cuma baca buku aja, nonton YouTube aja bisa. Yakin? Yakin. Kan yakin. Udah dicoba belum gitu kan? Karena emang harus ada audiens, emang harus ada mentor dan memang ada komunitas yang lingkungan yang membentuk. Yang mendukung mereka juga ya. Kalau enggak ya di situ-situ aja jadinya. Ya, Backpackers. Oke, Siap. mantep banget untuk pembicaraan kali ini. Wah, Sangat Kita bermakna, kayak berbobot. berapa SKS mungkin komunikasi digital ya. Dengan salah satu itu ya. Terus semoga sukses buat kedepannya. Siap. Atau Thank mungkin you so nanti much. ada salah satu dari muridnya nih kayak ya ada deh buat diajak podcast boleh disampaikan iya. Iya, siapa tahu ada yang mau join sama kita. Boleh Coba banget. Iya. yuk apa namanya? Bukan training ya. Ya kita kayak podcast Kita bareng. podcast bareng. Langsung praktek ini ya. Langsung praktek Iya, di sini. Iya, dia nanti kita sampein ke teman-teman juga ya kan nih PSB community juga pasti lagi dengerin karena biasanya abis event apa Ya. guys ini dia nih Ya. rame Karena kita podcastnya bukan orang-orang yang jabatannya tinggi semua enggak coy. Jadi Iya. emang ada berbagai bidang berbagai bidang. Iya. ya nanti kita juga Kita sama rata. Sama betul Senang Oke, banget. terima kasih Thank banyak. you so Thank much, you, Bu Vera. Wima. Mungkin Thank you, Fatia. satu lagi Apa? pesan dan kesan untuk base hostel atau base packers. Oke, untuk Best Hostel ini keren banget ya, benar-benar inovatif banget, sukses terus. Thank you so much. Terus berkarya, semoga semakin berkembang dan semakin banyak lagi hostel yang langsung ya menjadi bagian dari Best Hostel seperti itu. Sedangkan untuk para Best Packers, jangan lupa untuk praktek terus speaking skillnya dan jangan lupa untuk search langsung buka websitenya Best Hostel untuk pilih-pilih setelah satu hostel ini mau ke hostel mana gitu kan, feel the experience karena experience-nya yang benar-benar kita tunggu dan nanti ya. Dan juga base packers kalau misalnya mau latihan public speaking, Pas langsung di public Pas. speaking Bali atau di para MC Bali ya. Promo. alright, sampai sini dulu ya. Bye. That's hostels.co.id.